Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pratiwi. Saya dari kelas 12 bahasa F1. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. A few moments later. Nah, jadi apa sih itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik merupakan kumpulan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Kumpulan alat-alat listrik tersebut dinamakan komponen listrik. Komponen listrik itu ada beberapa, dan berikut merupakan rangkaian listrik sederhana. Yang pertama, ada komponen baterai. Fungsinya sebagai sumber arus listrik. Sumber arus DC mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, kutub positif di ujung sini mengalir melalui ini sampai ke kutub negatif. Kemudian ada juga kabel-kabel, itu fungsinya untuk mengalirkan arus listrik. Jadi yang dimaksud kabel adalah penghubungnya. Kabel kemudian yang ketiga ada lampu. Fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dan yang terakhir ada saklar. Saklar itu dependent of unit, fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Jadi rangkaian listrik itu berdasarkan mengalir atau tidaknya dibedakan menjadi dua. Misalnya ada rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka yaitu rangkaian yang tidak ada aliran listrik atau tidak terhubung dengan saklar. Jadi saklar ini ada saklar, kemudian ini ada baterai, ini ada lampu, ini rangkaian listrik sederhana. Kenapa disebut rangkaian listrik terbuka? Karena saklarnya terbuka atau tidak terhubung, sehingga tidak ada arus listrik dan lampunya padam atau tidak menyala. Sehingga terbuka itu yaitu rangkaian yang tidak ada arus listriknya. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga membuat lampu dapat menyala. Contohnya, saklar ini masih terbuka, stopwatchnya masih terbuka. Ini ada saklar pada alat listrik, mengalir, saklarnya tertutup sehingga lampu menyala. Karena saklar tertutup sehingga disebut rangkaian tertutup yang menyebabkan lampu menyala. Jadi ketika lampu-lampu itu bisa menyala, itu terjadi pada rangkaian listrik yang tertutup. Selanjutnya, rangkaian listrik berdasarkan susunannya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, rangkaian listrik seri. Yang kedua, rangkaian listrik paralel. Dan rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik seri merupakan rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa adanya cabang. Nah, contohnya seperti berikut. Merupakan rangkaian listrik seri yang terdiri dari dua buah bola lampu dan satu saklar. Dan satu saklar, ketika saklarnya ditutup, maka harusnya mengalir dan menyebabkan lampu menyala. Ketika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan mati karena disusun secara berurutan seri yaitu. Kemudian ciri-ciri rangkaian listrik seri. Yang pertama, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang, sehingga perbuatannya mudah. Ini merupakan kelebihannya ya. Yang kedua, jika salah satu lampu mati, maka yang lainnya ikut mati. Seputar yang kita lihat itu merupakan kelemahannya. Yang ketiga, membutuhkan kabel lebih sedikit. Nah, yang keempat nyala. Lampu redup tidak terang karena harusnya dibagi-bagi. Hemat baterai dan juga hambatnya besar. Nah, itu merupakan kelemahan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat temui
merupakan contoh lagi. Lampu jalan yang terakhir adalah lampu senternya juga merupakan rangkaian listrik seri, dan kita masuk rangkaian paralel, yaitu rangkaian listrik yang disusun secara berjajar sehingga terbentuk cabang. Merupakan rangkaian listrik paralel dengan 2 buah bola lampu dan 1 saklar. Ciri-ciri yang pertama, jika salah satu lampu padam, yang lain tetap menyala. Yang kedua, disusun secara berurutan atau rumit. Yang ketiga, nyala lampu sama terang. Yang keempat, membutuhkan banyak kabel. Yang kelima, hambatan kecil. Dan yang keenam, biaya yang mahal. Contohnya, ada lampu lalu lintas dan juga lampu yang ada di dalam rumah kita. Merupakan rangkaian secara paralel. Yang kemudian, yang terakhir, rangkaian listrik campuran, yaitu rangkaian listrik yang terbentuk dari gabungan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian berikut merupakan rangkaian campuran. Apabila saklar ditutup atau dinyalakan, maka semua lampu akan menyala. Rangkaian berikut disusun atas lampu 1 dan lampu 2 merupakan rangkaian seri lampu 3 dan 4 merupakan rangkaian seri lampu 1 dan 2, serta lampu 3 dan 4 apabila disusun merupakan rangkaian paralel, dan jika digabungkan semuanya merupakan rangkaian campuran. Apabila lampu 3 mati, maka yang langsung juga mati karena disusun secara seri, dan yang menyala hanyalah lampu 1 dan 2 karena disusun secara paralel dengan lampu 3 dan 4. Hal berikut merupakan rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik ini disusun dari 3 buah lampu A dan B dan C dan 3 buah saklar, saklar 1, saklar 2, dan saklar 3. Lampu B dan C disusun secara seri antara lampu A dan B dan C disusun secara paralel. Apabila kita ingin menyalakan ketika buah lampu, maka kita tutup atau kita tekan tombol on saklar. Ketiga, mari kita sama-sama tekan tombol on di saklar. Nah, selanjutnya, apabila kita ingin menyalakan lampu B dan C, maka kita tutup saklar. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian, kita tutup saklar 2 lampu A akan ikut menyala. Selanjutnya, apabila kita buka saklar nomor 1, maka lampu B dan C akan padam karena disusun secara seri, sedangkan lampu akan tetap menyala karena disusun secara paralel. Kita tutup kembali saklar nomor 1, kita tutup, lampu B dan C akan menyala kembali apabila kita buka saklar. Nomor 2, kita tekan tombol on, maka lampu akan padam sedangkan lampu B dan C akan menyala. Kita tutup saklar nomor, apabila kita menginginkan semua lampu mati, kita buka saklar nomor 3. Dalam keadaan seperti ini merupakan rangkaian listrik terbuka sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir untuk menyalakan ketika buah lampu gitu. Sekian video dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.